teman dulu tidur di masjid itu sendiri, tiba-tiba ada di dalam bedug, pada dulag kalau udah bahasa Sundanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Senjaya SPD, Ketua DKM Masjid Jami Musalkanas. Informasi masjid ini dalam sejarah, alhamdulillah masjid ini tertua di Kota Bandung. Masjid ini berdiri pada tahun 1869. Masjid ini berdiri waktu itu berdirinya atas tanah wakaf dari Ibu Hajah Lantenas yang mewakafkan Masjid Jami Musalkanas ini kepada jamaah Masjid Jami Musalkanas. Dulu masjid ini berupa tajuk, dan seiring berjalannya waktu dan zaman, dari tahun ke tahun kami mengalami perubahan dari segi infrastruktur mungkin, dan di tahun 2009 kami melakukan renovasi total pada tahun itu untuk merubah struktur bangunan karena bertambahnya jamaah dari warga, khususnya warga jamaah Masjid Musalkanas itu sendiri. Dari berdirinya dulu masjid ini pada tahun 1869 itu tentunya tidak terlepas dari syiar Islam, menyebarkan agama Islam, karena pada tahun itu kemungkinan masih di zaman kolonial Belanda, dan tidak menutup kemungkinan para ulama-ulama terdahulu dengan berdirinya masjid ini atau tajuk merupakan strategi untuk melawan penjajah, kemungkinan seperti itu. Dari menurut informasi para sesepuh, para ulama terdahulu, masjid ini dijadikan suatu perkumpulan atau suatu di mana pada waktu itu mensiasati mungkin untuk di samping strategi untuk melawan penjajah, merupakan syiar-syiar penyebaran agama Islam khususnya di Kota Bandung, karena masjid ini pertama di Kota Bandung berdiri. Memang untuk peninggalan sejarah kami telah berubah seiring berjalannya waktu, tapi kami menyimpan satu momentum di mana di lantai atas, di lantai 2 kami menyimpan sejarah dari yang dibuat oleh Bapak Haji Jakaria dulu selaku sesepuh, membuat tulis tangan Al-Quran. Masih ada sekarang sejarahnya, tapi untuk berupa bangunan baik secara fisik memang kami sudah merubah total mungkin, karena seiring berjalannya waktu dan zaman dan daya tampung jamaah itu sendiri semakin kesini semakin bertambah begitu. Kalau batu nisan itu di depan itu dibuat pada tahun 2009 oleh jamaah yang menyumbangkan nisan itu kepada masjid sebagai dedikasi pengabdian, mungkin sodakoh jariahnya untuk pembangunan itu sendiri, batu nisan di depan.
dulunya memang satu lantai. Kemudian pada tahun 2009 kami dengan jajaran pengurus merubah arsitektur bangunan untuk daya tampung jamaah itu sendiri. Untuk mungkin kenangan terdahulu dari informasi apabila jamaah khusyuk untuk melaksanakan baik itu sholat sunat atau sholat wajib, menurut para sesepuh dulu insya Allah doanya akan terkabul, karena tidak menutup kemungkinan masih sejarah ini masih ada informasi mungkin sesepuh karuhun dulu yang masih ada di sekitar masjid itu sendiri gitu. Kalau kisah misterinya ada sih dari rekan-rekan dulu ya, teman dulu tidur di masjid itu sendiri, tiba-tiba ada di dalam beduk pada ya dulag kalau udah bahasa Sundanya. Berdiam di masjid ini ada saja kenangan yang mungkin bisa menjadi saksi sejarah itu sendiri gitu, karena dulu juga ada Pak Ustadz melihat ada berjubah putih, peci putih melewati depan mimbar gitu. Karena dari arti mengusolkan itu sendiri ada kirata bahasa Sunda yang tertulis, mungkin sedunia tidak ada ya Bu ya, arti mengusolkan itu sendiri dalam arti bahasa Sunda, mangga urang ngaos sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam bahasa Indonesianya mari kita untuk bersolawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW, karena banyak rekan-rekan media juga menanyakan apa sih arti mengusolkan itu sendiri, sejarahnya seperti apa. Tidak menutup kemungkinan para ulama terdahulu memberikan arti masjid mengusolkan itu dalam artian kita untuk selalu mengagungkan dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan harapan kami selaku pengurus untuk selalu mendukung dan mensiarkan apa arti sholawat itu sendiri. Dan bagi pemuda, tidak menutup kemungkinan silahkan untuk datang dan bersilaturahmi ke Masjid Mengusolkan itu sendiri. Sekitar 3 tahun yang silam sering tidur di tempat ini. Di ruangan baru sering terjadi bangku meja itu berseliweran terdengarnya. Begitu naik ke atas saya kontrol.